Di balik perbukitan hijau dan hutan yang lebat di pesisir timur Pulau Bali, terdapat sebuah desa tua yang seolah terjaga oleh waktu. Desa Tenganan Pegeringsingan merupakan salah satu dari sedikit desa Bali Aga, di mana nilai-nilai leluhur tetap hidup dan dihormati hingga hari ini. Bukan sekedar desa adat, Tenganan adalah desa wisata budaya yang memikat dunia dengan tradisi, tata ruang, dan sistem sosialnya yang unik. Di sini, kehidupan berjalan seimbang antara manusia, alam, dan spiritualitas. Sebagai desa Bali Aga, masyarakat desa Tenganan menjaga struktur sosial horizontal tanpa kasta serta menerapkan hukum adat yang ketat berbasis awig-awig. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang untuk menyaksikan upacara tradisional, arsitektur khas rumah-rumah tua, serta seni kerajinan yang diwariskan turun-temurun. Di antara warisan-warisan seni tersebut, ada satu yang sangat istimewa, yaitu Tenun Gringsing. Komitmen Desa Tenganan dalam melestarikan budaya dan memberdayakan masyarakat lokal melalui pariwisata berkelanjutan membuahkan hasil. Desa ini meraih anugerah Desa Wisata Indonesia dan menjadi contoh bagaimana pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengakuan ini turut mendorong perhatian pemerintah pusat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara langsung mengunjungi Desa Tenganan. Sandiaga Uno menyatakan apresiasi dan dukungan terhadap potensi besar Tenganan sebagai pilar ekonomi kreatif berbasis budaya. Pada kunjungannya, Sandiaga Uno mengenakan kain tenun gringsing yang dikalungkan di leher. Tenun gringsing, atau yang kerap disebut Tunun Gringsing oleh masyarakat adat, merupakan hasil tangan-tangan terampil para perempuan menenun kain yang tidak biasa. Tenun Gringsing berasal dari kata gringsing yang berarti tidak sakit atau penolak bala, yang diyakini memiliki kekuatan simbolik. Lebih dari itu, tenun gringsing adalah kain langka yang dibuat dengan teknik double ikat. Teknik double ikat merupakan teknik tenun yang sangat rumit, di mana bagian benang lungsi dan benang pakan diikat dan dicelup warna secara terpisah sebelum ditenun sehingga membentuk motif yang presisi dari pertemuan kedua jenis benang tersebut. Teknik ini hanya ditemukan di 3 tempat di dunia, yaitu India, Jepang, dan Indonesia, yakni di Desa Tenganan Pegeringsingan. Proses pembuatannya sangat rumit dan dapat memakan waktu 2 hingga 5 tahun. Setiap motif seperti lubeng, cecempakan, cemplong memiliki makna filosofis yang dalam, yang mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Keaslian dan keunikan tenun gringsing tidak hanya diakui secara budaya, tetapi juga secara hukum. Kain ini telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap produk asli dan warisan leluhur dari ancaman komersialisasi massal. Indikasi geografis menjamin bahwa tenun gringsing
hanya bisa disebut demikian jika dibuat secara tradisional oleh masyarakat Tenganan dengan bahan dan proses sesuai standar lokal. Bukti bahwa budaya bukan sekedar warisan, melainkan juga aset strategis bangsa. Dengan nilai sejarah, seni, dan spiritualitas yang begitu kuat, Tenun Gringsing dipilih sebagai salah satu cenderamata resmi dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali tahun 2022. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Putu Wiatnyana, yakni Sekretaris MPIG Tenun Gringsing, diperoleh informasi bahwa penyediaan Tenun Gringsing sebagai cenderamata resmi dalam konferensi tingkat tinggi G20 dikelola oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Gringsing. Yang menjadi syarat itu mereka pedomannya adalah di buku persyaratan MPIG. Jadi yang disebut Gringsing itu ada di situ apa saja gitu, mulai dari jenis, kemudian ukuran, motif, warna, dan satu lagi kualitas tenunan. Nah, kalau untuk order souvenir G20 ini itu karena ukuran dan jenisnya ini kan sudah ditentukan, jadi tinggal dinilai itu motifnya, kemudian kualitas warna, lalu kualitas tenunan. Nah, bisa yang sampaikan misalnya contoh motif yang kalau dari segi motif biasanya masuk semua, karena meskipun bukan motif klasik gitu, motif yang lebih baru juga diterima, karena saking banyaknya ini kita nggak bisa juga terlalu strict bahwa hanya motif klasik gitu. Nah, mungkin nanti gitu. Tidak terpenuhi Ya, jumlahnya gitu. Kemudian yang agak jadi concern itu dua ini, dari segi warna dan kualitas tenunan. Jadi warnanya tim seleksi ini memilih warnanya yang bagus gitu lah. Bagus ini kan sangat kualitatif ya. Jadi karena yang tim seleksi ini kan pengrajin senior gitu, maestro lah gitu. Jadi mereka di meja besar begini Bu, jadi dilihat itu bareng-bareng, ini kagum gitu, ini masuk dan gitu misalnya. Kalau sisi warna misalnya yang kontrasnya bagus itu biasanya masuk gitu, yang merahnya kuat, hitamnya pekat gitu. So, nah yang biasanya yang kurang kontras itu kalau masih memungkinkan nggak diterima. Kemudian kalau ada geringsing biru itu kan sekarang ada yang orang nyebut geringsing biru itu. Jadi warnanya cuma dua, biru sama putih. Itu jelas nggak masuk karena dia bukan geringsing kalau menurut persyaratannya. Jadi yang geringsing itu yang warnanya harus 3 gitu. Tuh. Kemudian yang baru berikutnya niki soal tenunan, kerapian tenunannya. Jadi dari kalau semakin rapat tenunannya, motifnya itu biasanya semakin jelas gitu ya, rapi gitu. Nah, itu juga dinilai gitu. Nah, akhirnya terkumpul Bu itu 120 itu. dari 2 kali Seleksi itu ya terkumpul. Kemudian kita setelah terkumpul kita melakukan proses packing. MPIG Tenun Gringsing menerima pesanan sebanyak total 154 lembar kain gringsing cenik. Tenun gringsing cenik atau kecil merupakan kain dengan dimensi ukuran panjang kisaran 120 sampai 160 cm dan lebar kisaran 21 sampai 23 cm. Dari total 154 kain yang dipesan, sebanyak 120 lembar kain dipesan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan 34 lembar kain dipesan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam prosesnya melibatkan 125 perajin tenun gringsing. Persiapan cenderamata resmi ini juga melalui proses seleksi oleh panitia seleksi yang terdiri dari pengurus MPIG, kalian desa adat, perajin senior, maestro tenun Nengah Rusni,
dan desainer motif. Seleksi ini diadakan untuk memastikan tenun geringsing yang digunakan untuk cindera mata resmi memenuhi 3 aspek, yakni kesesuaian motif dengan pakem, kualitas tenunan, serta kesesuaian warna dengan pakem, yakni warna benang terdiri atas 3 warna utama, merah, hitam, dan putih atau kuning, baik untuk motif klasik maupun motif inovasi baru. Kain ini tidak hanya menjadi buah tangan eksklusif bagi para tamu negara, tetapi juga menjadi simbol diplomasi budaya Indonesia. Bagaimana warisan lokal dapat menjadi alat membangun citra positif bangsa di mata dunia. Setiap helaian tenun geringsing yang dibawa pulang oleh para delegasi adalah pesan yang halus namun kuat, bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan makna, tradisi, dan keramah tamahan. Dari desa kecil di balik Bukit Karangasem, tenunan tangan para wanita Tenganan telah menembus batas negara dan benua. Tenun geringsing bukan hanya kain, tetapi representasi jati diri Indonesia yang menjunjung tinggi budaya, kesabaran, dan keindahan yang lahir dari proses panjang. Di tengah derasnya arus globalisasi, tenun geringsing menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada kemampuannya menjaga akar, sambil merentangkan sayap ke dunia.